Jumpa lagi dengan Suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Semoga viewer semua, adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak, Suhu jumpai dalam keadaan sehat semua. Tetap semangat ya, atas karunia dari Tuhan. Konten kali ini ya, Suhu ingin membahas ya, mengikuti rasa penasaran Su terhadap Bang Vicky Naki ini ya. Konten kali ini Su kasih judul Bang Vicky Naki is a magician. Bang Vicky Naki adalah seorang pesulap. Tentu pesulap dalam arti positif ya. The magician, saya menyebutnya the king of magician, Bang Vicky Naki. Jadi Su akan mencoba ya menerawang ya. Kenapa nih? Apa sih ilmu dari Bang Vicky Naki ini ya? Apa sehingga apapun yang disentuhnya akan berubah? Apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi bintang. Dia ingin mencoba menerawang lebih jauh apa sih kehebatan atau kemuliaan dari seorang Bang Vicky Naki ini. Kemudian Su akan mencoba memberi masukan sebaiknya Bang Vicky Naki ini menjadi apa dia kalau melihat potensi yang dimiliki ya dari seorang Bang Vicky Naki ini. Jadi kalau dalam istilah modern ini, makanya Su sebut tadi Bang Vicky Naki seorang magician atau pesulap ya. Apa yang disentuhnya menjadi emas. Nah, kita awali dulu dengan fakta yang terjadi selama ini. Pertama tentu saja menyentuh seorang Diana. Diana. Kita lihat ya dengan nyata ya. Pada konten pertama ya. Memang kita lihat fakta Diana kan ya seorang biasa ya, seorang gadis biasa, nggak begitu kita lihat ya konten pertama itu waktu dengan Dariga ya. Biasa-biasa saja, dibilang cantik sih enggak, dibilang jelek juga enggak, ya standar deh. Apalagi dia dari Kazakhstan yang ras Rusia, biasanya kan emang cantik-cantik ya. Tapi ketika disentuh oleh seorang Vicky Naki, part 2 kontennya kita lihat masih agak polos, tapi part 3, 4, 5, dan 6 langsung berubah menjadi seorang bintang yang cemerlang seolah-olah seperti berlian. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kita tahu bersama ya Bang Vicky berapa kali Ome TV kayak udah. Dan yang cukup fenomenal juga ketika menyentuh seorang Danny Grooves dari Thailand ini. Pada awal konten pertama ya kita lihat Danny Grooves kan polos dari sisiran rambut, polesan tata rias, biasa-biasa saja. Bahkan terkesan seperti seorang anak kecil yang masih lugu ya. Tapi ketika disentuh oleh seorang Vicky Naki pada konten kedua terjadi perubahan yang mendasar ya. Su kan bisa ya menangkap, jujur ya, Su kan peka ya dari auranya ya. Su tidak melihat dari wajah atau penampilan fisik ya. Dari aura seseorang tuh langsung berubah menjadi cemerlang, bersinar ya. Jadi
Kalau dalam teori spiritual tuh ya, kita bisa melihat aura tuh ada warna ya, ada cahaya. Kalau orang yang lagi stres itu warnanya agak buram, kalau orang lagi marah-marah agak merah warnanya. Ini seorang Denny Group yang awalnya biasa-biasa saja menjadi ada sinar di wajahnya. Aura tubuhnya tuh menampilkan aura yang cemerlang. So, jadi penasaran ya, apa sih ilmunya Bang Vicky Naki? Kemudian ya, yang paling nyata ya menurut Su nih, seorang Alice yang dari Korea ini. Coba kita lihat ya, pada konten pertama. Si Alice ini kan cenderung agak jutek ya, agak judes ya, dari bentuk mata itu kan kelihatan auranya biasa-biasa saja. Energi yang ditimbulkan juga terpancar seorang yang biasa-biasa saja ya. Tapi ketika disentuh oleh seorang Bang Vicky Naki, wow, auranya langsung berubah. Aura bintangnya tiba-tiba muncul. Bahkan ya, menurut Su lebih jauh dari itu. Seseorang yang disentuh oleh Bang Vicky Naki ya, dia dalam hati kecilnya, dalam hati yang terdalamnya, dia sudah merasa dirinya itu menjadi cakep. Dia merasa dirinya itu cantik, sehingga dia berusaha ya memoles wajahnya, memoles rambutnya, memoles gayanya. Dari segi fisik juga terlihat berubah, apalagi dari segi mental, dari auranya. Seorang Alice ini yang dari Korea yang biasa-biasa dan cenderung agak jutek ya, menjadi seorang gadis yang ceria, kemudian ramah, murah senyum. Itulah yang bikin Su penasaran nih, apa sih yang terjadi ya. Maaf ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ ya. Terakhir ini ya, Su lihat seorang anak kecil yang dari Jakarta ini ya. Dari mana itu? Jakarta ya. Si Benaya ya, mungkin kalau mudah-mudahan nggak salah ya, Benaya itu disentuh oleh Bang Vicky Naki, diajak komunikasi, langsung terjadi perubahan yang signifikan. Seorang anak kecil yang masih lugu itu tiba-tiba menjadi bersemangat, ceria, kemudian ada rasa optimisme, aura tubuhnya langsung timbul ya. Oke, itu 4 contoh nyata ya. Makanya Su bilang si Vicky Naki ini adalah he is a magician, punya daya sulap yang tinggi dia. Su mencoba ya tadi ya, menerawang, mencari-cari apa sih kalau dalam spiritual ya, apa sih ilmunya, gue pengen tahu nih. Mohon maaf Bang Vicky ya. Setelah Su merenung sejenak ya, jadi memang secara spiritual ya, mohon maaf ya, ini juga berkaitan dengan orang tuanya. Jadi berkaitan juga dengan pemberian nama. Di samping berkaitan dengan kelahiran, juga penting sekali pemberian nama kepada seorang anak. Karena pemberian nama sekaligus doa orang tua, terutama doa ibunya yang sangat kuat untuk menjadikan seorang Vicky Naki ini mendapat karunia khusus dari Allah dia. Mendapat anugerah khusus dari Allah, memiliki kalau dalam spiritual ya, memiliki pancaran sinar ya yang terdalam.
Kemudian ya Su coba cari tahu ya, tadi ya buka-buka Google siapa sih nama sebenarnya, nama aslinya ya. Ternyata ada nama Muhammad di sana, Muhammad Fikih Ayatullah. Su maaf ya, Su tidak paham dengan arti kata yang persis ya, mungkin dalam bahasa Arab atau bahasa apa ya. Tapi pemberian nama Muhammad ini menurut Su ya, mohon maaf ya, ini hasil penerawangan Su ya, ada cahaya di sana. Mungkin kalau dalam bahasa Arab ya, mohon maaf ya, ada nur Muhammad di sana. Jadi Suhu mendapat jawaban itu ketika Suhu minta petunjuk ya. Pemberian nama Muhammad ini ada nurnya di sana, ada cahayanya di sana. Sehingga ya seorang fikih naki ini kalau diasah ya, terus dia hormat kepada orang tua, kemudian terus dia melakukan taat dengan ajarannya, dia akan semakin cemerlang ya. Dia akan benar-benar semakin cemerlang. Dan tidak cukup ya dia hanya menjadi bintang Ome TV. Menurut Suhu, mohon maaf ya, ini masukan kepada Bang Fikih Naki. Bang Fikih Naki ini harus menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Makanya Suhu kan pernah ya dalam konten terdahulu ingin sekali menjadikan Bang Fikih Naki ini duta besar termuda dalam sejarah. Kalau dipoles dengan benar, Suhu yakin ya, tidak perlu 5 tahun lagi ya, umur 25 dia bisa menjadi seorang pejabat publik ya, yang terhormat. Mudah-mudahan ya Bang Fikih menyadari potensi ini. Dan beberapa kali wawancara Suhu lihat Bang Fikih ini ada dengan siapa ya dia ketika ada wawancara. Dia hanya ingin menjadi ahli bahasa. Tidak cukup Bang, itu kecil. Kemudian katanya dia ingin menjadi aktor. Aduh, menjadi aktor itu kecil. Suhu ingin ya, semoga Bang Fikih mendengar ya video ini. Suhu ingin Bang Fikih Naki itu menjadi pejabat publik. Minimal ya cita-citanya itu menjadi wali kota Pekanbaru, Gubernur Riau. Tidak perlu waktu lama, 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi ya, kalau Bang Fikih ini ya. Jadi Suhu memberi masukan, melihat potensi Bang Fikih ini. Bang Fikih ini harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita itu untuk kemaslahatan umat. Kalau Suhu ya, maaf ya, Suhu agak mungkin terlalu jauh, enggak. Suhu menghayal, enggak. Karena ada Nur Muhammad Bang Fikih. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Bang Fikih. Jadi sekali lagi Bang Fikih, jadilah orang yang bermanfaat untuk keluarga dan untuk bangsa ini. Targetkan cita-citamu yang tinggi. Kalau hanya menjadi seorang aktor, kalau menjadi seorang ahli bahasa, itu menurut Suhu itu tanggung, kecil. 5 tahun lagi kalau Bang Fikih mau
belajar politik 5 tahun lagi loh, umur 25 dia bisa jadi duta besar di Kazakhstan. Mudah-mudahan ya Bang Vicky Naki segera menyadari potensi ini, karena apapun yang disentuh Bang Vicky akan bersinar. Cuman memang sedikit memberi saran Tuh nanti ya, harus tetap di jalan lurus, harus tetap berbakti pada orang tua, harus tetap sholatnya tidak boleh dilanggar, harus tetap di jalan Allah. Oke, viewer, adik-adikku semua, itulah penerawangan suhu ya. Suhu penasaran sekali kepada Bang Vicky nih. Kalau secara fisik ya bukan apa-apa, suhu menerawang kayaknya tidak ada apa-apanya nih. Ilmu spiritualnya tidak ada. Suhu kemarin waktu dialog imajiner juga mau menembus ini, wah berat sekali, 3 kali mau dialog gagal terus karena ternyata ada Nur Muhammad. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ini hanya menurut versinya suhu. Lagi ya, ini versi suhu. Bisa saja suhu keliru, mohon maaf. Bagi yang kurang berkenan ya diabaikan saja. Oke, suhu akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye.